Kelebihan lain dari lembaga hakim komisaris adalah bahwa kewenangan tersebut dapat dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan tersangka, terdakwa, atau keluarga mereka. Korupsi merajalela. Hai guys, jangan lupa tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Jaya. Saudara-saudariku sebangsa, setanah air, dan saudara Indonesia dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya, Kapten Indonesia Oktobriandi SH, di program Kapten Indonesia Show, yaitu program YouTube channel yang sangat informatif, inspiratif, motivatif, yang bercita-cita ingin mewujudkan rakyat Indonesia yang melek politik dan melek hukum. Kenapa kita harus melek politik? Agar tidak ada satupun rakyat Indonesia yang menjadi korban politik di negeri kita ini. Dan kenapa kita harus melek hukum? Agar tidak ada satupun rakyat Indonesia, masyarakat hukum Indonesia yang mendapatkan ketidakadilan di negeri kita ini, di negara hukum Indonesia, yang menjadi mangsa hukum dari proses penegakan hukum yang sesat di negeri ini. Pada video kali ini saya ingin sharing tentang pengaturan dan pelaksanaan pra-peradilan, kaitan hakim komisaris pada pra-peradilan. Mekanisme lembaga pra-peradilan dianggap tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam pelaksanaannya karena dianggap banyak merugikan masyarakat pencari keadilan, sehingga banyak bermunculan pendapat dan pandangan yang menginginkan agar lembaga pra-peradilan digantikan oleh hakim komisaris yang diajukan dalam rancangan Undang-Undang KUHP tahun 2008. Beberapa kelemahan pra-peradilan, yaitu atau konsep hakim komisaris, di antaranya: 1. Proses penyitaan dan penggeledahan tidak diatur sebagai objek pra-peradilan. 2. Posisi yang tak seimbang antara aparat dan tersangka yang acap kali mengalami intimidasi dan kekerasan. 3. Hakim pra-peradilan hanya mengedepankan aspek formal ketimbang menguji aspek material karena tidak ada kewajiban bagi penyidik untuk membuktikan alasan-alasan penahanan. Ini pendapat dari Harahap. Terkait dengan kelemahan pra-peradilan tersebut tidak terlepas dari ketentuan pasal 77 jungto pasal 1 ayat 10 KUHP yang telah menentukan secara limitatif upaya paksa apa saja yang dapat menjadi objek pra-peradilan, sehingga terhadap upaya paksa yang tidak diatur dalam pasal 77 jungto pasal 1 ayat 110 KUHP tidak dapat dilakukan pra-peradilan. Persoalan lain juga terdapat pada pasal 79 KUHP yang menyatakan bahwa permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya. Dengan pasal tersebut, apabila permohonan tersebut tidak diajukan oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka serta pihak yang merasa dirugikan, sekalipun upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum telah menyimpang dari ketentuan yang berlaku, pra-peradilan tidak dapat dilakukan. Ini menurut Ediono dan Napitupulu. Maka dengan berbagai persoalan tersebut kemudian memunculkan wacana untuk menghapus lembaga pra-peradilan dengan menggantikannya dengan lembaga hakim komisaris. Kewenangan yang diberikan kepada hakim komisaris sangat luas dan lengkap dibandingkan dengan lembaga pra-peradilan dalam KUHP.
Pasal 111 ayat 1 rancangan undang-undang KUHP mengatur tentang kewenangan hakim komisaris, yaitu hakim komisaris berwenang menetapkan atau memutuskan a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan atau penyadapan, b. pembatalan atau penangguhan penahanan, c. bahwa keterangan yang dibuat oleh tersangka atau terdakwa dengan melanggar hak untuk tidak memberatkan diri sendiri, d. alat bukti atau pernyataan yang diperoleh secara tidak sah tidak dapat dijadikan alat bukti, e. ganti kerugian dan atau rehabilitasi untuk seseorang yang ditangkap atau ditahan secara tidak sah, atau ganti kerugian untuk setiap hak milik yang disita secara tidak sah. F. Tersangka atau terdakwa berhak untuk atau diharuskan untuk didampingi oleh pengacara. G. Bahwa penyidikan atau penuntutan telah dilakukan untuk tujuan yang tidak sah. H. Penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang tidak berdasarkan asas oportunitas. I. Layak atau tidaknya suatu perkara untuk dilakukan penuntutan ke pengadilan. Dan J. Pelanggaran terhadap hak tersangka, apapun yang lain yang terjadi selama tahap penyidikan. Kelebihan lain dari lembaga hakim komisaris adalah bahwa kewenangan tersebut dapat dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan tersangka, terdakwa, atau keluarga mereka. Ini diatur oleh pasal 111 rancangan KUHP. Dengan demikian, lembaga hakim komisaris dalam RKUHP diharapkan mampu memperbaiki kelemahan-kelemahan pra-peradilan sehingga dapat mengakomodasi rasa keadilan bagi masyarakat. Kita belum tahu apakah kapankah akan disahkannya rancangan KUHP tersebut, karena ini sudah tahun 2021. Jadi itu tadi yang bisa saya sharing di video kali ini. Jangan lupa menonton video-video saya yang lainnya. Semoga bermanfaat dan tercerahkan, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang ilmu hukum di dalam masyarakat Indonesia. Saya sangat berharap cita-cita channel ini dibuat menjadikan negara, menjadikan rakyat Indonesia, seluruh masyarakat hukum Indonesia melek hukum agar tidak menjadi mangsa hukum, agar seluruh masyarakat hukum Indonesia tidak ada satupun yang mendapatkan ketidakadilan hukum di negeri kita ini. Jadi mari kita belajar tentang hukum, mari kita melek hukum untuk menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga teman-teman kita, menjaga bangsa dan negara kita, demi terwujudnya Indonesia Jaya. Saya Kapten Indonesia Oktobriandi SH. Terima kasih sudah menonton video saya ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Salam Indonesia Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersatu seluruh rakyat Indonesia, melawan mereka yang tidak amanah. Nasib kita tak akan pernah berubah jika bukan kita yang merubahnya. Mereka tak peduli akan nasib bangsa ini. Mereka sibuk memperkaya diri. Katanya mengabdi, nyatanya menggerogoti.
Mereka maling uang rakyat semua.